Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, mohon izin atau mohon maaf saya mengambil waktunya sebentar. Ini terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 untuk menyelesaikan tugas saya modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Ibu saya untuk terkait tugas saya ini mewawancarai Ibu. Iya, sebelum wawancara kita lanjutkan, saya ucapkan selamat Pak Ari sebagai CDP Angkatan 10. Semoga nanti ilmunya bermanfaat bagi Pak Ari sendiri dan bagi teman-teman di lingkungan sekolah. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, langsung saja saya ingin bertanya pada Ibu terkait yang ada di lingkungan sekolah selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya, terima kasih Pak Ari. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan Pak Ari ya tentang dilema etika dan rujukan moral. Itu suatu keputusan yang memang hampir sama permasalahannya. Untuk itu kita harus benar-benar jeli menghadapi masalah dilema etika. Yaitu yang pertama, kita harus mencari informasi lebih lanjut, terus melibatkan orang-orang. Nanti karena keputusan yang kita ambil itu kan juga akan mempengaruhi kinerja seseorang. Untuk itu kita harus mengidentifikasinya permasalahannya secara mendetail. Kita cari yang relevan, fakta-fakta yang ada kita kumpulkan, dan juga tentunya saya juga nanti akan melibatkan orang lain. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu ya yang agak sulit ya, karena sama-sama benar. Maka pertama yang kita lakukan harus menjunjung tinggi nilai kebenaran. Terus untuk kepentingan orang itu sendiri atau nanti itu kepentingan orang lain. Nah, harus sesuai dengan aturan. Jadi kita tidak boleh menyalahi aturan yang sudah ada. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk mengatasi itu, yang pertama harus kita identifikasi dulu masalahnya. Terus siapa saja yang terlibat dalam masalah itu. Tak lupa kita mengumpulkan data-data yang ada. Dari data-data yang ada kita uji kebenarannya. Nah, setelah itu baru kita bisa nanti mengambil keputusan. Tapi sebelum keputusan itu kita ambil, kita perlu merefleksi dulu. Nanti apa akibatnya dari hasil keputusan yang kita ambil itu. Terima kasih Bu, biasa jawabannya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya kita fokus ya pada akar masalahnya. Terus terbuka dengan kemungkinan dampak negatifnya apa nanti, terus dampak positifnya apa. Jadi sebelum kita lakukan itu, saya akan mengubah diri saya sebagai orang lain dulu. Karena kalau kita itu kadang-kadang ada timbul rasa antara kasihan
Iya. Ya, itu kan yang menjadi tantangannya itu Iya. ya, antara kasihan dan sesuai dengan aturan yang Iya. ada, gitu. Jadi saya merubah sebagai orang lain dahulu, ya seakan-akan kita itu tidak mengenal orang itu, jadi antara rasa kasihan dan iba itu sementara kita hilangkan dulu, kita fokus pada aturan yang sedang berlaku. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk seperti itu kita tidak bisa ya, menyelesaikan permasalahan itu langsung diselesaikan di tempat, ya. Tapi kita harus bersifat kondisional, ya, sesuai dengan kondisi. Terus antara keadilan dan kasihan tadi, yang termasuk dalam tantangan tadi, antara kebenaran dan kesetiaan. Jadi jangka waktunya itu mungkin tidak bisa kita tentukan, kita kondisional saja. Jadi tidak ada jadwal harus hari ini karena kita kepentingan kita nanti kan juga tugas kita kan tidak sama. Saya sempat, nah yang bermasalah tidak sempat, jadi kita kondisional, kita cari waktu yang tepat. Baik Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam penyelesaian kasus dilema etika tentunya saya tidak bekerja sendiri. Saya memerlukan bantuan dari orang lain ya, untuk memperoleh informasi itu. Karena dari guru yang bersangkutan tentunya kan bergaulnya itu lebih banyak dengan guru-guru. Mungkin kalau hanya dengan kepala sekolah itu kan dalam waktu-waktu tertentu. Jadi untuk masalah yang lebih dalam itu saya menugaskan salah satu guru yang bisa saya percaya untuk mencari fakta-fakta yang ada. Jadi nanti kita sharing pendapat. Baik Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil tentunya dapat meningkatkan kesadaran saya dalam memecahkan suatu masalah dan mengembangkan keterampilan saya tentang dilema etika. Juga sebagai pengalaman saya jika nanti ada masalah yang sama. Dan yang terpenting juga meningkatkan integritas saya. Itu pelajaran yang bisa saya ambil. Baik, luar biasa Bu Korida atas jawaban tadi. Tentu saja saya dapat memetik pengalaman-pengalaman Ibu yang tadi dalam hal mengambil keputusan itu memang tidak mudah, perlu identifikasi dulu, kemudian mencari fakta-fakta yang ada di lapangan, jadi tidak mudah lah dalam keputusan. Tentunya juga kolaborasi dengan teman guru. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktunya, atas tugas saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Uda. Waalaikumsalam Pak Ari. Baik, bagaimana kabarnya Pak Uda? Alhamdulillah Pak Ari baik. Bagaimana juga kabarnya Pak Ari pagi hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Uda. Jadi Pak Uda, mohon maaf saya mengaku waktunya Pak Uda. Ya. Dengan waktunya diambil Pak Uda, ini terkait tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 10. Tugas saya
di demonstrasi kontekstual modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi nanti saya akan mewawancarai Pak Uda. Apakah berkenan Pak Uda? Berkenan sekali Pak Ari. Terima kasih Pak Uda atas waktunya. Baik Pak Uda, langsung saja pada pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Begini Pak Ari, kadang kita itu untuk menilai suatu kasus kadang-kadang kita itu juga bimbang, artinya bingung. Tetapi menurut saya, kalau kasus yang ada di dilema etika itu biasanya nih Pak Ari, kita itu harus melihat dulu. Kadang-kadang si A ini itu lebih mementingkan kepentingannya sendiri, apa kepentingan kelompok yang didahulukan. Itu yang perlu saya pertimbangkan dulu, itu nanti yang buat penilaian saya. Tapi kalau misalkan kasus-kasus yang seperti yang jenengan sampaikan tadi, rujukan moral, itu lebih mudah menyelesaikannya. Artinya kita tinggal ngomong, oh itu salah, ini benar. Jadi kalau misalkan saya menentukan kasus yang lebih sulit menurut saya itu ya kasus yang dilema etika itu Pak Ari. Artinya kita harus melihat dulu si A ini mendahulukan ini untuk kepentingan bersama atau kepentingan individu. Itu yang menurut saya Pak Ari. Ya biasanya seperti saya itu menentukannya seperti itu untuk menentukan suatu kasus itu Pak Ari. Baik Pak Uda, lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dilema, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kadang gini Pak Ari, sebelumnya biasanya yang saya lakukan itu saya itu mengumpulkan semua guru, jadi melibatkan semua pihak, bahkan penjaga sekolah itu saya libatkan di situ. Dan kita itu ya mencari sekedar informasi dari beliau. Karena apa? Karena tak anggap kita itu sebagai warga sekolah, otomatis semua harus terlibat untuk mengerjakan suatu permasalahan itu. Kemudian kita cari solusinya gimana. Kalau solusinya sudah ada, baru kita berpegangan pada nilai-nilai yang ada di sekolah. Suatu misal, kalau misalkan sekolah itu intinya berbasis musyawarah mufakat untuk menentukan suatu keputusan, kita harus musyawarah dulu. Kesepakatan kita ambil bersama. Itu yang biasanya saya lakukan Pak. Baik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau misalkan ada yang jenengan sebutkan tadi, kadang-kadang itu saya itu pertama mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan suatu informasi yang saya sampaikan tadi Pak Ari. Bahkan penjaga sekolah pun saya ambil informasi, saya cari tahu, kemudian selanjutnya saya menganalisis sebelum memutuskan suatu kesepakatan atau suatu apa yang saya utarakan nanti kepada Bapak Ibu Dewan Guru atau keputusan itu, sehingga yang terakhir kita harus melaksanakan keputusan apa yang menjadi kemufakatan kita pada waktu kita musyawarah itu. Jadi mungkin itu Pak Ari yang saya lakukan. Jadi pertama kita mencari kasih masalah, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian kasih masalah lagi, sehingga sebelum melaksanakan hasil kesepakatan kita bersama. Seperti itu. Baik Pak Uda, selanjutnya pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, benar sama benar ini? Kadang kita juga perlu mempertimbangkan yang ini Pak Ali. Misalkan ada suatu kasus, kita harus ini kasus apa sih sebenarnya? Jadi kasus individu, kasus kebersamaan. Kalau individu kita empati dulu kepada beliau. Empati kita
kita sampaikan kepada beliau sekedar kok bisa sih kena masalah seperti ini, seperti itu, kemudian beliaunya akhirnya mengutarakan saya seperti ini, sehingga nanti kita baru setelah kita sampaikan kemudian kita refleksi, kemudian setelah yang terakhir baru yang konsultasi itu Pak. Konsultasi itu untuk tujuannya untuk menyelesaikan masalah beliau sehingga bisa dipecahkan baik itu secara dua orang atau kebersamaan. Jadi mungkin seperti itu Pak. Baik Pak Oda, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Tantangan. Biasanya itu informasi yang saya dapat itu kurang pas Pak. Ya, jadi kadang-kadang itu bersebelahan informasi. Si A mengatakan seperti ini, kemudian si B seperti ini. Saya kadang-kadang itu ya bingung untuk menentukan ini yang benar yang mana. Kadang-kadang itu saya itu harus menganalisis dari jawaban si A ini, si B ini, sehingga saya untuk menentukan itu butuh waktu Pak. Jadi tidak sekedap mata beliau ngomong kalau saya terima, sehingga saya itu akan mempertimbangkan, sehingga saya perlu waktu. Kalau misalkan dituntut sama tekanan waktu itu ya biasanya terjadi di saya karena ada tuntutan besok harus selesai, ini harus selesai seperti itu Pak. Sehingga itu yang biasanya ada di permasalahan yang biasanya saya muncul di pikiran saya seperti itu. Selanjutnya pertanyaan ke-6, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Apa yang saya sampaikan tadi di pertanyaan sebelumnya Pak Ari, biasanya itu saya itu mempertimbangkan dulu, nggak langsung memutuskan. Jadi saya menerima solusi dari teman sejawat semuanya, kemudian setelah itu saya kumpulkan semua sebelum mengambil suatu keputusan. Jadi memang ada 1-2 orang yang biasanya vokal, tapi tidak langsung saya terima apa yang disampaikannya. Saya harus mencari tahu dulu dari semua pihak yang ada di lembaga saya. Jadi setelah itu baru saya musyawarahkan, sehingga musyawarah itu harus mufakat biar satu kata, sehingga permasalahan yang ada di lembaga saya itu sudah clear dari semua solusi-solusi yang saya dapat dari warga sekolah saya. Jadi butuh waktu Pak, tidak langsung. Baik Pak Ustaz, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya, dukungan dari teman-teman yang senior Pak. Artinya dari guru-guru senior yang lebih dianggap, kalau berarti wong Jawa itu dituakan. Jadi seperti itu, biasanya beliau itu punya pengaruh yang kuat. Jadi dari beliau saya belajar, kemudian beliau juga memiliki pengalaman-pengalaman untuk lebih baik seperti ini daripada seperti ini. Jadi seperti itu perlu saya pertimbangkan. Jadi sangat saya butuhkan Pak, dukungan dari teman-teman senior atau teman-teman sejawat yang dianggap lebih senior daripada orang-orang yang ada di lembaga, sehingga saya terbantu sekali dengan kehadiran beliau-beliau yang ada di lembaga saya Pak. Nonton Pak Ari. Baik Pak Oda, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Artinya untuk mengambil suatu keputusan itu tidak berdasarkan benar dan salah Pak. Jadi misalkan ada kasus dilema etika, saya kalau misalkan itu keputusan yang saya anggap benar, belum tentu dianggap benar sama beliau. Jadi biasanya seperti itu. Jadi dari pembicaraan kita tadi mungkin di garis bawah tidak ada benar salah. Artinya semua keputusan itu untuk kita bersama, sehingga
sehingga apa yang kita lakukan ke depan itu membawa nama baik lembaga yang kita tempati ini Pak Ari. Jadi tidak ada benar dan salah untuk mengambil suatu keputusan, semuanya kalau menurut saya benar, tapi tidak tentu menurut mereka benar juga. Jadi itu yang saya saya terima dari pembicaraan kita pada pagi hari ini, Pak. Itu Pak. Luar biasa sekali Pak Oda. Sini saya mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Oda Sama-sama, Pak. atas pengalaman Pak Oda dalam mengambil sebuah keputusan. Memang tidaklah mudah, perlu pertimbangan juga Pak Oda. Iya, benar. Ya. Jadi saya terima kasih Pak Oda. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan terima kasih karena Bapak sudah berkenan untuk saya wawancarai dalam tugas Ya, saya. sama-sama Pak. Mudah-mudahan sukses selalu Pak Ari. Terima kasih Pak Oda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.